Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل بجهالة علي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين وأولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Para jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bersama tadi pada siang ini melaksanakan salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan berbuka bersama Qur'an Karim mengkaji surat An-Nisa ayat 95 96 dan ayat sebelumnya. Qala Allah Ta'ala la yastawi tidaklah sama. Istiwa la yastawi tidaklah sama. Al-Qa'id siapa orang yang berduduk, Al-Qa'id yang berduduk mantai. Minal mu'minina dari orang-orang yang beriman. Wa yaqulu dharar yang tidak memiliki dharar. Memiliki dharar itu halangan yang membahayakan. Tidak sama al-mujahidun dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah bi amwalihim dengan menggunakan harta-harta mereka wa anfusihim dan berjihad dengan jiwa mereka. Faddala lebihkan siapa Allah al-mujahidina pada orang-orang yang berjihad bi amwalihim dengan menggunakan harta-harta mereka wa anfusihim dan jiwa-jiwa mereka. Allah lebihkan al-qaidina mengalahkan orang yang duduk-duduk darajatan pada satu derajat. Wa kullan dan pada setiap salah satu dari keduanya yang berjihad dan yang duduk. Ada berjanji Allah husna pada surga. Allah menjanjikan surga pada keduanya. Wa faddala dan memberikan kelebihan Allah sallallahu alaihi wasallam atas orang yang berjihad alal qa'idina mengalahkan orang yang duduk. Allah lebihkan ajaran pada pahala azim yang agung. Pahala yang agung ini darajatin rupanya berupa derajat-derajat minhu yang datangnya dari Allah, wa maghfiratan dan ampunan, rahmatan dan kasih sayang. Karena dan ada Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha pengampun, rahiman itu zat yang maha penyayang. Ya Allah berfirman, la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina wa ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama antara yang aktif dengan yang pasif. Dan maklum waktunya berjihad
Lalu kemudian orang-orang iman ini terbelah menjadi dua. Ada yang berangkat, ada yang tidak. Kira-kira sama nggak antara orang yang berangkat berjihad dengan yang duduk tidak ikut bergabung berjihad? Ya nggak sama, tapi bisa sama. Sama tapi juga tidak bisa jadi tidak sama. Yang tidak sama itu tentu yang ghairul dharar. Artinya tidaklah sama kalau orang yang duduk-duduk gak ikut bergabung perang dengan orang yang berjihad di jalan Allah menggunakan harta dan jiwanya, gak sama. Cuma di sana ada istisna. Tidak sama orang yang duduk-duduk yang tidak punya dorong, yang normal. Tapi yang punya dorong, misalnya sakit, fisiknya sakit, sehingga tidak ikut berangkat, hatinya berniat untuk bergabung berjihad. Karena kronologi atau asbabun nuzul dari ayat ini, ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang perbedaan derajatnya orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang yang tidak bergabung, maka orang-orang yang punya doror di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Sayyidina Abdullah bin Maktum ini rajulun a'ma, dia ini orang laki-laki buta tapi semangatnya masya Allah. Buta tapi masya Allah. Sholat berjamaah itu tidak pernah telat. Padahal buta. Beliau saja ketika Rasulullah menyampaikan tentang pentingnya sholat berjamaah, beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini rajulun a'ma laisa iqaidun yaqumu ilal masjid. Rasulullah, saya ini kan orang buta, sementara saya ini enggak ada yang menuntun menuju masjid. Kemudian apakah saya dapat dispensasi jika perlu sholat berjamaah di masjid? Rasulullah kasih dispensasi. Ada Rasulullah, ya gimana lagi yang buta, tidak ada yang menuntun. Ya sudah, nggak apa-apa kalau saya masjid berjamaah. Selama awalnya, cuma baru saja Rasulullah menyampaikan hal itu, Abdullah bin Maktum ini dia ini balik, sudah dapat lumayan berita baik, boleh nggak berjamaah. Dan Abu Nabi SAW, oleh Nabi dipanggil lagi atas mohon minta, apakah kamu mendengar suara adzan? Kalau na'am, Rasulullah kalau suara adzan saya bilang wajib. Oh, kalau kamu dengar suara adzan meskipun buta, tetap kamu harus datang. Kenapa demikian? Karena orang buta kalau masih mendengar adzan, meskipun tidak ada yang mendampingi, masih bisa mempelajari apa akses jalan menuju masjid. Berarti jalannya tidak terlalu jauh. Nah, itu terbukti dulu saya punya paman saya sendiri namanya Abdul Mu'in. Beliau itu buta semenjak sempat SD. Jadi sebelumnya normal, tapi semenjak sempat SD itu apa? Buta, Allah buta. Itu rajin sholat berjamaah. Rajin sholat berjamaah. Wah, Masya Allah. Duluan dia kayak sama saya dari dulu. Kok bisa? Karena mengira-ngira, maksudnya waktu sholat mengira-ngira sudah mandi, sudah wudu, ada adzan, sudah berangkat langsung ke masjid. Gak ada yang mendampingi, nyantai aja jalan, hafal baca dari itu menuju masjid. Cuma karena rumahnya di dekat dengan pesantren, biasanya kalau sudah keluar dari rumah melewati gang, nanti anak abang itu nampak beliau sudah datang, nanti didampingi. Bahkan saya pernah mendampingi beliau menuju rumah teman-temannya waktu sekolah. Ya, itu hafal jalan dulu. Nanti mau kemana? Nah, belok kanan, tahu lah kalau sudah sampai persimpangan. Nah, belok kanan, belok kiri, subhanallah. Ya itulah
Makanya orang buta minta izin tidak hadir ke masjid untuk sholat berjamaah, Rasulullah kasih izin. Cuma ketika Rasulullah bertanya apakah mendengar azan, jawabnya iya, Rasulullah tetap sudah hadir. Nah, kasus di dalam perang ini semangatnya sahabat ini. Ketika diinformasikan yang pasif dengan yang aktif itu beda. Berangkat berjihad dengan yang duduk tidak bergabung itu tetap beda. Allah melebihkan yang berangkat berjihad. Ada nilai plus, ada derajat yang tentu selisihnya sangat jauh, satu derajat di surga antara yang duduk sama yang berangkat. Nah, Rasulullah ini Abdullah bin Abdullah ini kan semangat sekali. Nanya lagi sama Rasulullah, Rasulullah kami kan buta. Terus kalau mau perang kan nggak mungkin. Bagaimana? Kepinginnya sama dengan yang ikut perang, tapi kan tidak memungkinkan dengan kondisi. Hanya turun firman Allah ini la yastawil qa'iduna. Namanya tidaklah sama orang-orang yang duduk, tapi gue itu boleh dorong. Yang duduknya tidak bergabung itu yang tidak punya dorong. Yang tidak punya apa? Alasan udzur untuk tidak ikut. Tapi kalau punya udzur untuk tidak ikut, itu tetap sama. Makanya ada hadis apa? Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Atau hadis umum innamal a'malu bin niat. Kan Abdullah bin Mas'ud itu niatnya ingin perang. Cuman terkendala fisiknya yang tidak memungkinkan. Ya. Jadi tidak sama orang yang tidak bergabung perang dengan orang yang bergabung perang. Tapi yang tidak sama itu yang tidak ikut perang, yang tidak punya doror. Tapi kalau yang tidak ikut perang karena punya doror, itu tetap sama. Karena mestinya mereka punya niat. Ini bedanya. Faddalallahu mujahidin 'alal qa'idin. Namanya Faddalallahu mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idin darajah. Allah memberikan kelebihan keutamaan fadilah bagi orang yang berjihad menggunakan harta dan jiwanya, mengalahkan orang yang tidak bergabung. Itu ada derajat yang jauh, ya. Ada derajat yang kemudian membuat mereka terpaut. Tapi ingat di sini ada kalimat Faddalallahu mujahidin bi amwalihim wa anfusihim. Karena ada jihad itu dengan harta. Dalam hadis Bukhari misalnya ada redaksi dari man jahaza waziyan faqad waza. Barang siapa yang memfasilitasi pasukan yang berperang, maka dia terhitung termasuk orang yang ikut berperang. Makanya kenapa kemudian kita ini punya harta banyak, itu kita manfaatkan untuk memfasilitasi perjuangan itu di situ. Karena bagian wasitoh, bagian perantara itu akan dinilai sama dengan orang yang berangkat. Menjaga wasian bapak wajah. Barang siapa yang memfasilitasi orang yang berangkat perang itu juga akan mendapatkan nilai yang sama. Dianggap berangkat orang ini punya apa? Padahal sah-sah saja kan bagi Allah sebenarnya nggak ngasih apa-apa. Dalam surat Al-Lail itu akan berfirman apa? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sebenarnya nggak ada seorang pun yang mendapatkan nikmat kemudian nikmat itu harus dibalas lagi. Sebenarnya nggak ada. Misalnya ada orang punya nikmat bisa melihat, nggak buta. Punya nikmat bisa mendengar. Apakah penglihatannya dan pendengarannya itu perlu dibalas? Ya nggak perlu kan? Masa perlu dibalas? Dia oleh Allah diberi nikmat bisa melihat, diberi nikmat bisa mendengar. Nah, perlu dibalas yang nikmatnya? Nggak perlu. Allah memberi seseorang rezeki berlimpah. Perlu nggak rezekinya itu dibalas oleh Allah? Ya nggak perlu. Untuk apa? Dia sudah punya rezeki berlimpah, itu sudah nikmat, kok masih dibalas? Maka kata Allah, wa ma ahadin indahu min nikmatin tujza. Nggak ada seorang yang di sisi Allah udah diberi nikmat, kok nikmatnya perlu dibalas lagi? Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la.
kecuali jika nikmatnya itu digunakan untuk mencari ridhonya Allah yang Maha Tinggi. Jadi dia punya rezeki melimpah, ada ngasih rezeki Allah. Rezeki yang Allah kasih kemudian Allah balas lagi, sebab rezekinya digunakan untuk mencari ridhonya Allah. Ayat ini turun namanya terkait dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang pedagang yang kaya itu, lalu kemudian hartanya digunakan untuk membeli budak yang bernama Sayyidina Bilal ibn Rabah yang sedang disiksa, lalu kemudian dibeli dengan harga yang tinggi. Setelah dibeli lalu kemudian dimerdekakan. Masya Allah, enak kan jadi orang kaya. Kaya itu pemberian Allah, kekayaannya digunakan untuk mencari ridho Allah dapat balasan lagi. Enggak, makanya gini lah, kita punya anak ini kita kasih duit 1 juta, lalu sama anak ini digunakan untuk memberi orang miskin, memberi orang fakir, digunakan untuk sedekah, digunakan untuk membantu orang yang lemah. Padahal yang ngasih duit dia 1 juta siapa? Saya. Lalu kemudian gara-gara sama dia yang dipakai untuk yang baik-baik itu, saya balas kebaikannya dengan saya kasih lagi yang lebih besar. Nah, sebenarnya nggak perlu. Nikmat yang sudah dia dapat itu hasil pemberian saya juga. Kenapa kok saya harus membalas dia? Subhanallah, Allah itu juga. Makanya ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala fisik yang kuat, digunakan untuk berjihad. Sebenarnya nggak perlu Allah untuk membalas lagi, karena fisik yang sehat itu pemberian Allah. Tetapi Allah tetap akan membalasnya jika digunakan untuk mencari ridhonya Allah. Makanya wafaddalallahu mujahidina 'alal qa'idina. Allah akan memberikan kelebihan nilai plus bagi orang yang menggunakan fisik dan hartanya untuk berjihad. Tentu ada derajat dan sama orang yang gak dipakai itu. Tentu ada perbedaan. Meskipun waktu lalu ada Allahul Husna, yang penting sama-sama iman, dua-duanya tetap menjanjikan surga. Jadi orang yang gak ikut perang surga, yang ikut perang surga. Yang membedakan adalah derajatnya. Jangan dikira berarti kalau nggak ikut perang neraka. Ikut perang itu surga. Makanya ulama sepakat bahwasanya jihad itu fardu kifayah. Jihad itu fardu kifayah, nggak sampai fardu ain. Karena nggak fardu ain, tidak semuanya harus terlibat. Orang-orang tertentu kemudian terlibat, oke. Makanya Islam itu di mana ada jihad, orang Islam berjihad sesuai dengan standar hukum syariat, kita harus berterima kasih karena apa? Sudah menggugurkan kewajiban kita berupa fardu kifayah. Ya, orang Islam sama sekali nggak ada yang berjihad dosa semua. Jihad itu baru kifayah. Ya, tetap harus ada yang berjihad, apalagi pada situasi kondisi di mana kaum muslimin ditindas itu, kemudian dipermainkan oleh musuh-musuh mereka, lalu umat Islam semuanya nyantai, rileks, kemudian tidak melawan, tidak berperang, semuanya nyantai. Padahal mereka sendiri sudah dipermainkan, diintimidasi setiap hari, santai. Tapi ada kelompok yang kemudian berjihad. Ya, kita berterima kasih sama mereka. Kenapa? Karena sudah menggugurkan kewajiban berupa fardu kifayah. Itu sebenarnya yang harus dipahami. Makanya Masya Allah ya, teman-teman kita di Palestina itu angkat senjata, berjihad ya. Itu bisa jadi sudah menggugurkan kewajiban fardu kifayah kita. Karena kita bisanya itu mendoakan ya. Nah, ada lagi yang rezekinya banyak bisa membantu mensupport dana. Apakah itu bisa dikategorikan jihad? Bisa jadi. Karena dalam hadis Bukhari apa? Man jahaza wazian faqad waza. Barang siapa yang memfasilitasi pasukan yang berperang, maka sungguh dia ini dianggap sama dengan yang berperang. Makanya kadang ada bantuan-bantuan untuk membantu teman-teman kita saudara seiman yang kondisinya kemudian Masya Allah dipermainkan oleh musuh-musuh Islam itu sendiri ya. Kemudian luar biasa negerinya dirampas, kemudian macam-macam yang terbunuh bukan hanya hitungan
ribuan tapi 20-an ribu, bahkan sudah menyentuh angka ratusan ribu, maka tanpa alasan yang benar kemudian mereka berzina ya. Disinilah kemudian kita harus adil paling tidak dengan harta. Cuma kadang yang namanya media dikuasai oleh mereka yang terlibat di dalamnya untuk membantu kadang dianggap teroris. Ya Allah, dianggap apa? Teroris. Saudara umat Islam yang antara satu dan yang lain bagaimanapun itu saudara. Kalau yang satunya sakit, maka otomatis yang lain ikut merasakan apa? Sakit kan gitu. Harus begitu umat Islam. Meskipun bisanya cuma berdoa, tapi Indonesia alhamdulillah. Nanti kalau ada apa-apa ikut membantu menyumbang dana. Kemudian di masjid-masjid kudu nazilah mendoakan Allahumma nusuk ikhwanina mujahidin fi Palestin. Allah tolong bantu saudara-saudara kami yang sedang berjihad di Palestin. Dengan tiap hari kan doa dulu kan? Ketika terjadi kemudian perang di sana yang disebut dengan genosida ya, genosida. Kita doa Allah mansur ikhwanana mujahidin fi Palestin. Kalau jangan ambil terlibat, nanti beda sama yang mau bergabung itu beda. Derajatnya di surga, sama-sama masuk surga tapi beda. Sama-sama sering hadir duduk di masjid, sama-sama sholat berjamaah, sama-sama masuk surga. Tapi kita memang cuma kita masya Allah difasilitasi lebih oleh Allah. Ketika kita bertanya, misalnya bisa akan dijawab. Kenapa saya bisa beda dengan teman saya? Masalahnya kamu nggak ikut terlibat, kamu paham? Sementara temanmu ikut hadir dalam berjuang. Nah, itu beda. Wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina darajat. Wa kullau wa'adallahu husna. Memang kedua-duanya sama-sama Allah janjikan surga karena sudah sama-sama iman. Cuma bedanya di situ. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat. Wa kullau wa'adallahu husna wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Pahalanya besar. Darajat min, derajat itu nanti di surga ada sekian banyak derajat datangnya dari Allah. Wa maghfirah, ada dapat ampunan lagi dari Allah, warahmah, dapat kasih sayang dari Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Tapi Allah tetap menuntut wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu dan yang Maha Pengampun. Enggak ikut umat Islam disakiti kemudian sebagian berangkat, sebagian tidak, itu tetap sama-sama masuk surga. Gimana? Ya karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya yang berangkat ya tetap surga, yang enggak berangkat juga tetap surga. Tapi tetap Allah fair. Apa fairnya? Masa yang aktif kemudian sama dengan yang tidak aktif. Tentunya lebih utama yang masa yang berangkat berjihad sama dengan yang tidak jihad, tentunya beda ya. Dengan di masjid ini masa sama orang yang nggak sholat jamaah ada azan Allah Akbar nyantai apa ngerokok sama yang capek-capek bila azan bergerak menuju masjid ambil kali wudhu memenuhi panggilan Allah sholat berjamaah. Kira-kira sama dengan yang lain? Ya tentu beda. Tapi surga kira-kira sama nggak? Sama-sama surga, insya Allah sama-sama iman. Tapi kan ada perbedaan. Dia nyantai begitu pada saat ada seruan adzan, sementara di sini bergegas waktu ada seruan adzan. Ya tentu beda. Meskipun sama-sama surga, tapi tetap derajatnya tidak sama. Makanya orang yang sholat berjamaah dikasih apa? Iming-iming pada Rasulullah SAW, namanya wafat sholat berjamaah ala sholat berfati, keutamaan apa? Sholat berjamaah afdal min sholat berfati sab'in wa ishrina. Orang sholat berjamaah dibandingkan dengan orang yang sholat sendirian itu lebih afdal, selisihnya derajatnya itu sampai 27. Paham ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup dari kemarin, kalau nggak ada kita cukupkan sekian. Insyaallah bulan depan insya
Allah. Kalau kita bisa beberapa kali, kita akan lanjutkan kembali insyaallah ayat yang ke-97 dari surah An-Nisa insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.